Sebastian. Makan. Datang, datang. Ayah, setelan jasmu bagus. Dari mana? Siapa yang suruh kamu mengobrak-abrik barangku? Cepat lepaskan bajunya. Aku tidak mau lepas. Gugup, kamu gugup, katakan, apa ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Aku peringatkan kamu, bocah nakal. Kalau tidak segera lepas, aku pukul kamu. Lepas, 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 marah-marah apa? Lihat pelitnya. Kok ada bau yang familiar? Ingat, ayah. Ini kan bau Bu Kiao, hebat juga, ya. Bu Kiao itu kan guru tercantik di Yuncheng. Cepat ngaku. Gimana caranya bisa dekat? Apa maksudmu dekat? Kok bicaranya kasar sekali? Dragon Lord, kau bersembunyi selama bertahun-tahun. Akhirnya kutemukan juga kau. Hati-hati. Walau kau Raja Naga nama harum seumur hidup tetap saja mati di bawah panahku. Bapak, makanan sudah siap belum? Ini sudah jam berapa? Dasar anak nakal. Ribut apa sih? Nak. Bapak kita. Bertukar tubuh. Ini gimana sih? Bukan ngapain cubit aku. Sakit. Aku cuma mau lihat. Apakah kita sedang bermimpi? Ini gimana sih? Mungkinkah? Karena panah kemarin itu? Hati-hati. Gimana nih Bapak? Bapak, Aku sekolah bakal telat nih. Waktu memang sudah mepet. Aduh, sekolah bakal telat. Gimana nih? Kita untuk sementara ini juga gak bisa balik lagi. Jadi, aku pakai tubuhmu bantu kamu sekolah. Kamu gantikan aku kerja. Oke. Aku mau lihat bapakku dan guru Kiao sebenarnya ada rahasia apa. Dasar anak nakal. Aku peringatkan kamu, jangan pakai tubuhku sembarangan, denger nggak? Bapak, tenang saja. Kerja yang benar ya. Oke. Maling, tolong, maling. Berani-beraninya bikin onar di wilayahku. Pak, Lari terus sih, panas-panas gini, malah jadi maling motor. Dasar satpam. Gak nyangka tenagamu gede juga ya. Nah, kamu gimana? Tinggalin tasnya, nanti kamu boleh pergi. Bawa teman lagi, pantas aja pede banget. Tua bangka. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Kamu ini sujud 3 kali ke kami berdua secara bergiliran. Nanti kamu boleh pergi. Gimana? Sujud. Diam aja ngapain? Serang.
Bajingan. Ikut-ikutan geng. Gak mau belajar yang benar. Jangan dipukul lagi. Jangan. Kak, ini tasnya dikembaliin. Cepetan pergi. Kamu gimana? Ada yang sakit? Bu Kiao, aku baik-baik saja. Oh ya, tas ini ku kembalikan ya. Coba kamu periksa. Jangan-jangan ada barang yang jatuh. Baik. Ngomong-ngomong, orang-orang tadi semua kamu yang atasi? Mereka itu cuma maling motor biasa. Bukan apa-apa. Tak kusangka ternyata kamu hebat sekali. Kalau begitu, kerja di sekolah kami jadi satpam bukannya sayang bakatmu? Zaman sekarang ini, jago bertarung buat apa? Harus seperti kalian yang berpendidikan baru berguna. Oh iya, anakku ada di kelasmu. Nanti, mohon bantuannya Bu Kiao untuk mendidiknya. Anakmu, Qi Xiaotian. Xiao Tian. Ternyata kalian ayah dan anak. Aku ingat, di formulir pendaftaran Xiao Tian tertulis keluarga orang tua tunggal. Bu Kiao, ada apa? Tidak apa-apa. Kalau begitu, aku kembali mengajar dulu. Orangnya sudah pergi jauh, masih saja diliatin. Tapi ngomong-ngomong, Bu Kiao kan bunga emas di kota kita, Yun Cheng. Kamu terus-terusan ngejar-ngejar aku mau apa? Apa kamu lagi tidak ada kerjaan? Penjaga utama Istana Raja Naga. Kamu malah datang ke sekolah jadi tukang bersih-bersih. Dibandingkan dengan junjungan naga, aku jadi tukang bersih-bersih. Apa anehnya? Sudah, jangan banyak cakap, King Niao. Aku akan katakan sekali lagi padamu, bagaimanapun kamu memaksaku, aku tidak akan kembali ke Istana Raja Naga lagi. Sebelum Qiu Shui meninggal, aku pernah berjanji padanya untuk menjaga dan menemani Xiao Tian tumbuh dengan selamat. Sepertinya, janji kakak kepada kakak ipar tidak ditepati. Maksudmu apa? Tuan muda berkelahi dengan orang. Apa? Qi Xiaotian, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jauhi Lin Yiyi. Seluruh kota Yun siapa yang tidak tahu, dia adalah wanita yang kupilih, Li Tianxing. Li Tianxing, hubunganku dengan Lin Yiyi itu adalah kebebasanku, kenapa harus mendengarmu? Kenapa? Karena Tuan Li adalah putra ketua yayasan sekolah, dalam sekejap bisa mengeluarkanmu, cukup tidak? Separuh lebih kota Yun adalah milik keluarga Li, bahkan Raja Langit pun datang, tidak berani merebut wanita dari Tuan Li, kamu berani sekali sampai punya nyali macannya. Sangat kekanak-kanakan, sudahlah, aku tidak ada waktu untuk bersaing memperebutkan perhatian di sini. Ku berbolehkan kamu pergi? Menganggap perkataanku sebagai angin lalu, bagaimana kamu bisa melakukannya? Kamu memang berani ya, miskin tapi keras kepala. Li Tianxing, selain mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Benar, aku memang mengandalkan kekuasaan untuk menindas orang. Lepaskan. Siapa suruh aku adalah putra Li Laohu. Dari lahir sudah punya modal untuk sombong. Kalian bilang, benar tidak? Benar, Aku beritahu kamu, gadis hebat seperti Yiyi pasti tidak akan tertarik padamu. Berani memanggilnya dengan akrab seperti itu, sungguh tidak kapok sampai lihat peti mati. Sungguh menggelikan. Mana mungkin Yiyi tertarik pada orang seperti kamu yang tidak belajar dan sampah masyarakat? Kamu bahkan tidak pantas mengangkat sepatunya. Cari mati. Tuan Li, Kak Li. Satpam brengsek macam apa ini? Berani ikut campur urusanku? Bisa saja aku membuatmu dipecat seketika. Ayah, kenapa ayah datang? Kamu masih berani bertanya. Tidak belajar dengan baik di sekolah, malah di luar mencari masalah. Ayah, aku tidak cari masalah. Mereka ini yang keterlaluan. Oh, siapa rupanya? Ternyata ini bapakmu. Bapaknya Qi Xiaotian. Cuma satpam brengsek. Satpam apa?
Cuma anjing penjaga saja. Kamu? Tunggu dulu. Jangan gegabah. Ayah? Ayah tidak punya nyali sedikit pun? Mereka menghina ayah sebagai anjing penjaga. Diam. Kalau aku tidak salah lihat, kamu anak direktur sekolah, ya? Kau lumayan tajam juga. Tapi, ngomong-ngomong, kamu kerja jadi satpam di sekolah, artinya makan dari keluarga Li. Memanggilku, Tuan, juga wajar saja. Iya, betul. Xiaotian, cepat minta maaf. Pada Tuan Li, kenapa aku harus minta maaf pada mereka? Tidak bisakah kamu mengalah sedikit? Keluarga kita kecil tidak berdaya. Tidak boleh menyinggung mereka. Iya, memang keluarganya kaya, terus? Apa karena kaya bisa semena-mena? Anak ini, apa yang selalu ayah ajarkan padamu? Harus sabar dan tahan diri. Dulu ayah karena terlalu gegabah, sampai membuat ibumu. Tuan Li, anakku ini keras kepala. Tolong jangan dihiraukan. Nanti pulang akan ayah tegur. Begini, akan aku belikan rokok dan minuman yang bagus. Akan aku antar sendiri ke rumah. Untuk minta maaf. Bagaimana? Rokok dan minuman bagus? Dakianmen dan Erguotou, ya? Kau satpam brengsek, pantas datang ke rumahku? Kalau begitu, Tuan Li, tolong beritahu. Selama bisa kulakukan, aku pasti akan lakukan. Hei, si kau tua, kau cukup lucu. Baiklah, aku tidak akan menyusahkanmu. Suruh anakmu jauh-jauh dari Lin Yi. Masalah ini selesai. Lin Yi. Dasar anak, apa kau pacaran? Ayah, urusan ini jangan ayah ikut campur. Li Tianxing, ada apa? Langsung tuju aku saja. Aku tidak akan meninggalkan Yi. Diberi kesempatan malah menantang. Baik, jangan salahkan aku nanti. Ayo, hajar anak ini sampai lumpuh. Si tua ini juga sama. Jangan. Li Tianxing, berhenti. Kamu lagi ngapain? Yi. Kok kamu datang? Nggak ngapa-ngapain, cuma lagi ngasih pelajaran sama orang lemah. Siapa suruh? Dia seharian kodok, ingin makan daging angsa. Betul. Dia itu cuma orang miskin yang nggak punya apa-apa. Masa masih berani naksir Dewi kita? Yi. Coba lihat diri sendiri di kaca. Kalau menurutku, di seluruh kota Yuncheng ini, yang cocok sama Dewi Yi, cuma bos kita, Li Xiao, baru namanya pasangan yang serasi. Si antek ini jelek, tapi omongannya enak didengar. Di kota Yuncheng ini, yang cocok sama kamu, ya cuma aku. Yang lain, ngasih sepatu aja nggak pantas. Cocok? Kok aku nggak tahu? Xiaotian, kamu nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Yi, sini bahaya. Kamu pulang dulu. Nggak apa-apa. Mereka nggak berani apa-apa sama aku. Ini pasti Paman Ki ya? Halo, Paman Ki. Namaku Lin Yi. Aku sama Xiaotian dari SD sampai kuliah teman sekelas. Kalian berdua ini. Paman Ki, kalau Bapak nggak keberatan, aku ingin sama Xiaotian berpacaran secara resmi. Pak, lihat, ini. Lin Yi, maksudmu apa? Maksudku apa? Masa kamu nggak lihat? Kamu mikirnya gimana sih? Dia, Qi Xiaotian, cuma orang yang nggak berguna dan lemah. Sedangkan aku adalah tuan muda keluarga Li. Nanti akan mewarisi aset triliunan. Kamu milih dia, nggak milih aku. Keluarga Li memang kaya, tapi keluarga kami, Lin, juga nggak miskin. Kalau kamu nggak ada urusan lain, kami duluan ya. Mau pergi kemana? Kalian. Pukuli si Qi ini sampai cacat. Hajar dia sampai cacat. Li Tianxing, jangan keterlaluan. Memangnya kenapa kalau aku nakalinya? Aku kasih tahu ya, hari ini, kamu ikut aku ke hotel untuk bersenang-senang, biar aku dapat muka. Kalau tidak, kamu cuma bisa lihat aku menghajarnya sampai cacat. Tunggu dulu. Bisa nggak ganti syarat lain? Yi, jangan bernegosiasi dengan bangsat ini. Sebagai seorang pria, aku yang harus melindungimu. Xiaotian, Ayah, bawa Yi pulang. Biarkan aku yang urus di sini. Xiaotian. Paman Ki, Tunggu dan lihat dulu. Dasar pecundang. Hari ini aku akan buat kamu tahu rasanya akibatnya kalau berani melawan aku. Serang. Paman Ki, kita harus cari cara. Jangan cuma dia melihat saja, coba pikirkan cara untuk bantu Xiaotian. Bantu apa? Ini kan kesempatan bagus untuk dia menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pria. Apa-apaan ini? Bos, kesalahan. Kamu ini, memukul orang saja tidak bisa? Perlu aku ajarin?
Ayo, serang. Aduh. Yung Master Li, kamu baik-baik saja? Ayo. Semuanya, berhenti. Oh, ternyata Bu Guru Kiao yang datang. Li Tianxing, kamu benar-benar tidak bisa diajar. Lagi-lagi memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Murid Xiao Tian, kamu baik-baik saja? Ada yang terluka? Bu Guru Kiao, aku baik-baik saja. Ah, sungguh menyebalkan. Qi Xiaotian, hari ini kamu beruntung. Tapi mulai hari ini, akan ada kejutan yang menunggumu setiap hari. Bu Guru Kiao, tipe Bu Guru juga termasuk yang langka loh. Hormat sedikit. Baik. Ayo pergi. Kalian kembali ke kelas dulu. Xiao Tian. Aku tadi hampir mati ketakutan. Lauki, kamu ikut aku ke kantor. Hah? Bu Kiao, anak saya Xiao Tian sangat nakal. Selalu merepotkan Bu. Nanti, saya minta tolong bantu didik dia. Tidak masalah. Saya pasti akan mengawasinya. Oh iya, kejadian pagi tadi, saya belum tahu bagaimana membalas budi. Itu sudah kewajiban saya. Tidak usah berterima kasih. Masa sih? Kamu mengambil risiko besar mengambil tas saya dari copet motor. Kalau saya tidak memberi sesuatu, saya akan merasa bersalah. Sungguh, tidak perlu. Oh iya, tunggu sebentar. Saya ambilkan sesuatu. Ini untukmu. Apa ini? Buka dan lihat. Setelan mahal seperti ini, saya tidak bisa menerimanya. Beberapa waktu lalu, ayah saya ulang tahun, saya pesan khusus setelan ini untuknya, tapi ukurannya salah. Pokoknya sudah tidak bisa dikembalikan, coba kamu pakai, kalau pas, kamu terima saja. Pesan khusus tapi ukurannya salah, tetap saja tidak bisa. Jangan menolak saya. Bu Kiao. Baiklah. Kalau begitu saya coba. Bu Kiao, bagaimana? Sudah saya bilang tidak pas. Tidak. Sangat pas sekali. Seperti dibuat khusus untukmu. Lauki, dengan pakaian ini, tidak ada yang berani bilang kamu satpam. Bilang kamu bos kaya paruh baya, pasti ada yang percaya. Beneran? Beneran? Jangan bercanda. Dasinya agak miring. Saya benerin. Pak Qi, apa kamu selalu jomblo? Iya, ibunya sudah lama meninggal. Sekarang, sudah lebih dari 10 tahun berlalu. Kamu membesarkan Xiao Tian sendirian pasti tidak mudah. Tidak pernah terpikir untuk mencari lagi. Usiaku sudah tua begini. Siapa yang mau sama aku? Siapa bilang tidak ada? Misalnya saja, aku. Selama ini, aku belum pernah bertemu. Pria sepertimu, yang begitu dewasa dan bijaksana, pria yang menarik. Bu Kiao, jangan bercanda denganku. Siapa yang bercanda? Aku serius. Itu juga tidak bisa. Kondisi kita jauh berbeda. Usia juga beda. Jangan buru-buru menolak aku, pikirkan baik-baik. Besok, beri aku jawabanmu. Baik. Kalau begitu, aku pergi dulu. Xiao Tian. Makan. Datang. Ayah,
Setelan jasmu bagus. Dari mana? Siapa yang suruh kamu mengobrak-abrik barangku? Cepat lepaskan bajunya. Aku tidak mau lepas. Gugup, kamu gugup, katakan, apa ada sesuatu yang disembunyikan dariku? Aku peringatkan kamu, bocah nakal. Kalau tidak segera lepas, aku pukul kamu. Lepas, 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 marah-marah apa? Lihat pelitnya. Kok ada bau yang familiar? Ingat, ayah. Ini kan bau Bu Kiao, hebat juga, ya. Bu Kiao itu kan guru tercantik di Yuncheng. Cepat ngaku. Gimana caranya bisa dekat? Apa maksudmu dekat? Kok bicaranya kasar sekali? Dragon Lord, kau bersembunyi selama bertahun-tahun. Akhirnya kutemukan juga kau. Hati-hati. Walau kau Raja Naga nama harum seumur hidup tetap saja mati di bawah panahku. Bapak, makanan sudah siap belum? Ini sudah jam berapa? Dasar anak nakal. Ribut apa sih? Nak. Bapak kita. Bertukar tubuh. Ini gimana sih? Bukan ngapain cubit aku. Sakit. Aku cuma mau lihat. Apakah kita sedang bermimpi? Ini gimana sih? Mungkinkah? Karena panah kemarin itu? Hati-hati. Gimana nih Bapak? Bapak, Aku sekolah bakal telat nih. Waktu memang sudah mepet. Aduh, sekolah bakal telat. Gimana nih? Kita untuk sementara ini juga gak bisa balik lagi. Jadi, aku pakai tubuhmu bantu kamu sekolah. Kamu gantikan aku kerja. Oke. Aku mau lihat bapakku dan guru Kiao sebenarnya ada rahasia apa. Dasar anak nakal. Aku peringatkan kamu, jangan pakai tubuhku sembarangan, denger nggak? Bapak, tenang saja. Xiao Tian, kenapa kamu nggak tunggu aku? Sarapan. Anak ini bisa apa sih? Bisa bikin orang cewek baik banget padanya? Kenapa? Apakah tidak cocok selera? Enggak. Qi Xiaotian, aku kemarin sudah bilang padamu, setiap hari kasih kamu kejutan. Sekarang gimana? Terkejut atau enggak? Terdiam atau enggak? Ternyata yang minta aku ajari pelajaran itu yang Master Li, anak kecil ini, ya? Aku minta Pak Kui datang ke sini, cuma mau kasih si bocah ini pelajaran yang takkan terlupakan. Aku bilang, kalian anak-anak muda ini suka bertindak gegabah. Ada masalah apa? Nggak bisa diselesaikan dengan bicara? Harus berantem mulu? Bocah kecil, umur masih muda. Sudah berani ngasih nasihat. Qi Xiaotian, takut, ya? Kemarin kamu kan sangat sombong. Takut? Di kamusku, nggak pernah ada kata takut. Xiao Tian, mereka banyak sekali. Jangan gegabah. Banyak pun, cuma gerombolan orang tak berguna. Masih sok gaya. Oke, kalau gitu, aku mau lihat tulangmu yang keras atau mulutmu yang keras. Kalau kamu tahu diri, cepat-cepat berlutut, minta maaf sama yang Master Li. Si brengsek kecil ini nggak layak. Aku nasihatin kalian, cepat-cepat balik ke kelas. Sama kalian semua, dari mana datangnya, pulang ke sana. Jangan paksa aku bertindak. Kalian lihat enggak? Dia mengancam kita. Kalau kamu pergi sekarang, masih ada waktu. Kamu yang cari mati sendiri. Pak Kui, sisanya serahkan padamu. Kalau ada masalah, aku yang tanggung. Dengar, kawan-kawan. Anak ini bikin Young Master Li nggak senang. Sekarang, jangan tahan diri. Hajar habis-habisan. Siap. Kalian semua, berhenti.
Li Tianxing, kamu menindas yang sedikit dengan banyak orang. Terlalu berani menindas orang. Yi di sini terlalu berbahaya. Kamu pulang dulu. Kan? Lalu kamu bagaimana? Tenang saja. Hal kecil seperti ini, Paman Qi bisa diselesaikan. Paman Qi, Maksudku, aku bisa menyelesaikannya. Bocah kamu sombong sekali ya. Aduh, Qi Xiaotian, aku. Dulu kenapa tidak ketahuan? Kamu bisa membual seperti ini. Baiklah, jika kamu hari ini bisa mengalahkan mereka, aku nanti tidak akan mengganggumu lagi. Aku bahkan akan bersujud dan membungkuk kepadamu, memanggilmu kakek 3 kali. Baik, aku bertaruh denganmu, kebetulan aku juga butuh cucu. Xiaotian, kamu. Diam-diam lihat dari samping. Selanjutnya, akan sangat keren. Kalian semua, ayo serang bersama. Serang. Keren sekali. Kawan-kawanmu ini, memang bisa nggak sih? Kok gampang banget dikalahin? Aku. Hebat banget. Xiaotian, kamu keren banget ya. Aku di sini baru aja pemanasan kok. Udah pada rebahan semua, bukannya bilang jago taekwondo ya? Kamu. Xiaotian gak nyangka kamu sehebat ini. Udah ku bilang dari dulu, suruh kamu jangan khawatir. Dasar. Aku ingat barusan kayaknya ada yang bilang mau berlutut panggil kakek. Dia sekarang suruh aku berlutut panggil dia kakek. Bisa nggak tolong kamu turun tangan sendiri bantu aku menghajarnya habis-habisan? Tenang aja, Li Xiao, aku pasti akan pukul sampai kamu puas bocah sombong ya. Kesombongan harus dibayar. Sekarang nggak ada yang jagain kamu kan? Aku peringatin kamu, jangan macam-macam. Jangan macam-macam. Dalam hidup ini, yang paling penting adalah menepati janji. Mau aku tidak macam-macam, bisa. Tapi kamu harus patuhi perjanjian taruhan kita. Bisa tidak usah dipanggil begitu? Aku kasih kamu uang. Aku punya banyak uang. Jam tangan ini juga untukmu. Jam tangan ini. Siapa yang mau uang kotormu? Aku cuma kasih kamu 3 detik. Kakek Xiaotian. Aku salah. Nah, baru benar. Lulus untuk kali ini. Baik. Tunggu. Hutang hari ini sudah lunas. Tapi hutang kemarin itu bagaimana? Apa? Yi, kamu bilang, haruskah kita lepaskan dia? Tapi dia harus berjanji, tidak akan menggangguku lagi. Bilang, kamu masih berani mengganggu Yi lagi nggak? Nggak berani. Sekarang aku bahkan nggak tahu siapa nama Yi. Pintar juga. Pergi sana. Siap. Lauki, kamu datang. Usulku kemarin, sudah kamu pertimbangkan. Wah, papaku ternyata kenal akrab dengan Bu Kiao. Kamu melamun apa? Nggak apa-apa. Sebenarnya usul apa sih? Ini gimana aku jawabnya? Kamu ini seorang pria dewasa, membesarkan seorang anak sendirian, di sampingmu nggak ada wanita yang merawat, seperti ini. Kan nggak baik. Aduh, Bu Kiao ternyata pengen jadi ibu tiriku. Kalau nggak jawab lagi, aku anggap kamu setuju. Nggak nyangka Bu Kiao, di luar terlihat dingin,
tapi diam-diam ternyata sebersemangat ini? Malu-malu lagi. Kita kan sudah dewasa. Nggak perlu gitu. Bu Kiao. Jangan begini. Sebenarnya aku... Kamu kenapa? Lauki hari ini kok aneh ya? Bu Kiao. Sebenarnya, di dalam hatiku, masih tinggal seorang anak. Aku mengerti. Ternyata Lauki suka yang kayak gini. Ya sudah. Maksudnya apa? Gimana? Cantik nggak? Bu Kiao, kok kamu punya baju kayak gini? Ini di sekolah, kostum untuk perayaan ulang tahun sekolah. Kaos kakinya kayaknya agak pendek. Pendek? Gimana? Pendek? Nggak kuat nih. Bagaimana kalau bilang yang sebenarnya? Bu Kiao, sebenarnya aku. Guru Kiao, sebenarnya aku. Jangan bilang apa-apa. Biarkan hatimu memberitahuku. Detak jantungmu cepat sekali. Jangan seperti ini. Kamu sedang bermain dengan aku strategi tarik ulur? Kalian sedang apa? Xiao Tian, kamu datang. Guru Kiao, aku datang untuk urusan sedikit dengannya. Kesini. Xiao Tian. Kamu anak nakal. Perkataanku padamu dianggap angin lalu, ya? Ayah, ini salahku? Siapa yang menyuruh Guru Kiao langsung? Maka jauhi dia, dengar tidak? Mengerti, Ayah. Saat pulang sekolah, Yiyi mengajakku nonton film. Kamu nanti jangan sampai ketahuan. Bisa tidak dibatalkan, tidak pergi? Tidak bisa. Yiyi sudah lama menantikan ini, sudah lama. Aku tidak boleh mengecewakannya. Kalian sekarang adalah siswa, prioritaskan pelajaran. Nonton film apa? Tidak pergi, ya? Tidak pergi? Tidak pergi juga boleh. Kalau begitu nanti aku akan cari Guru Kiao. Bagus, kamu ini sekarang sudah belajar mengancam ayahmu, ya? Baik. Pergi saja, tidak apa-apa. Benarkah? Empat elemen utama bermain golf. Cara memegang stick. Posisi berdiri. Memukul bola. Masuk lubang. Wah, hebat sekali, ayah angkat. Pelajari penyatuan pinggang dan kaki. Memasukkan bola jadi sangat mudah. Ayah harus membelaku. Aku hampir saja dipukuli orang. Tuan Hu, Kenapa kamu juga terluka? begini ceritanya. Bagaimana dengan Tuan Muda? Menyuruhku menghajar seorang murid. Jadi aku mengajak sekumpulan saudara dan pergi ke sana. Tak disangka, anak itu sungguh tangguh. Bahkan aku pun bukan lawannya. Coba lihat ini. Ayah, Qi Xiaotian sungguh keterlaluan. Dia menyuruhku memanggilnya kakek. Kalau begitu, kamu jadi anaknya, dong. Dia sama sekali tidak menghargai keluarga kita. Hanya seorang murid biasa, berani begitu sombong. Menarik. Baiklah, aku akan menyuruh 4 pengawal perang, Mei, Zhu, Ju, untuk menemui dia secara langsung. Bagus. Sudah jam berapa ini? Katanya ketemu di sini. Tidak baik. Yi dalam bahaya. Yi, Xiao Tian, Li Tianxing, ternyata kamu yang jadi dalangnya. Qi Xiaotian, datangnya cepat sekali. Sepertinya,
Kamu sangat peduli dengan Lin Yiyi, ya? Li Tianxing, lepaskan dia untukku sekarang. Li Tianxing, kamu berani menculikku? Kakekku pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Aduh, aku sangat takut. Tapi tolong kamu sadar, keluarga Linmu sekarang ibarat unta yang sekarat. Sedangkan keluarga Li di kota Yun sedang di puncak kejayaan. Sebelum aku bertindak, aku sarankan kamu segera lepaskan dia. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini. Masih berani mengancamku? Aku tahu kamu jago bertarung, tapi jago bertarung itu tidak ada gunanya. Yiyi, ku beritahu, sekarang Lin Yiyi ada di tanganku. Aku sarankan kamu jangan gegabah. Apa yang harus kulakukan agar kamu mau melepaskan Yi? Sederhana saja. Hari ini, buat aku puas bermain, bagaimana? Tidak sulit, kan? Baik, aku akan menemanimu bermain. Baik. Ayahku memiliki 4 pengawal perang yaitu Mei, Lan, Zhu, Ju. Mereka tidak hanya mahir dalam ilmu bela diri, tapi juga jago dalam perjudian. Nah, kamu main judi dengan mereka beberapa ronde. Kalau kamu menang, aku akan melepaskan Yi. Kalau kamu kalah, kamu akan kuserahkan padaku. Xiao Tian, jangan terjebak tipu daya mereka. Baik, aku setuju. Siapa di antara kalian yang duluan? Aku duluan. Aku yang main. Mainnya gimana? Kita main dadu. Siapa yang dapat angka lebih besar? Ini, mau mengandalkan keberuntungan melawan aku? Yang menentukan kalah menangnya taruhan. Bukan cuma keberuntungan. Mari kita tambah taruhannya. Kalau kamu kalah 1 angka dariku, aku minta 1 jarimu. Oke, kalau kamu yang kalah, Nggak mungkin. Hebat banget. Gampang aja. Dapat 3 angka 6, Jie pasti menang. Anak ini tunggu aja. Jarinya dipotong. 3 angka 6. Jari pacarmu masih bakal ada? memang ada sesuatu. Agar nggak kalah sama aku, kamu juga harus dapat angka yang sama. Seperti ini. Silakan. Ini nggak mungkin. Pantas saja kau begitu percaya diri, ternyata masih punya cadangan. Tempat kalian ini sudah menjerumuskan banyak orang, ya? Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Sekarang giliranmu untuk menunjukkan poinmu. Jangan-jangan tidak berani. Kamu jangan benar-benar mengira kau sudah pasti menang. Memang kenapa? 3 dadu 1mu mau dibandingkan dengan apa melawan 3 dadu 6ku, selisihnya 15 poin. Kalau dihitung, potong saja kedua tanganmu, masih kurang 5 jari untukku. Memang jago sekali, Jie. Teknik berjudi kau sangat hebat. Mau melawan Jie? Anak ini masih terlalu hijau. Bagus. Kerja bagus. Nanti aku akan beri hadiah besar. Terima kasih, Tuan Li. Qi Xiaotian, sekarang tahu hebatnya, kan? Begini saja. Aku juga tidak mau dibilang mengerjaimu. Menyerah, kalah setengah. Bagaimana? Kau berlutut sekarang? Panggil aku AKK 3 kali, aku hanya ambil 1 tanganmu. Li Tianxing, kau berani sentuh Xiao Tian sedikit saja, aku pasti tidak akan memaafkanmu. Memohonlah padaku. Tunjukkan sedikit kesungguhan. Ayo, temani aku dengan baik malam ini. Bajingan, Aku akan lepaskan kau dan pacarmu pergi. Bagaimana? Li Tianxing, jangan sentuh Yiyi. Yiyi, jangan takut. Yang kalah belum tentu aku. Sudah sampai segini, masih keras kepala. Buka cangkir dadumu. apa yang sebenarnya dia lakukan? Kenapa aku tidak bisa merasakan perubahan di dalam cangkir dadu? Qi Xiaotian, kau berani curang. Aku tidak curang.
Kau bisa periksa sendiri rekaman CCTV. Walaupun caramu curang dengan sangat licin, tidak ketahuan oleh kami, tapi di ronde ini, paling-paling kau dapat seri. Bagaimanapun juga, tidak mungkin menang. Siapa bilang aku tidak bisa menang? Ini tidak mungkin. Apa yang sebenarnya kau lakukan? 3 angka 6. Dan 3 angka 1. Angkanya lebih tinggi dari kakak Chu. Tapi, dari mana datangnya 2 set dadu ini? Kamu lihat baik-baik. Dadu ini jelas-jelas lebih tipis. Seharusnya ini dipotong dari tengah. Sehingga menghasilkan efek 2 set dadu. Sekarang, sudah jelas pemenangnya, kan? Tapi kau melanggar aturan. Aturan? Aku tidak ingat ada aturan apa. Baiklah, kalau kau tidak terima, aku bisa memberimu kesempatan untuk mengocok lagi. Atau, kau juga pakai caraku. Bagus, Qi Xiaotian. Kau yang bilang begitu? Tunggu apa lagi? Cepat kocok. Tuan Li. Aku tidak bisa. Tekniknya, aku belum pernah mendengarnya. Dasar tidak berguna. Qi Xiaotian, ronde ini aku akui kau menang. Tapi jangan terlalu sombong. Masih ada 3 ronde lagi. Apapun trik yang kalian punya, aku akan temani sampai akhir. Ronde ini, kita main poker saja. Kalau begitu, kita main yang paling sederhana, capping. Tunggu, aku tidak percaya kalau kau yang mengocok. Lalu kau mau bagaimana? Bagaimana kalau begini? Kau dan aku melempar setumpuk kartu ini ke udara. Kita tutup mata kita, lalu dari kartu yang jatuh, kita pilih 3 kartu secara buta. Baik. Akan kukabulkan keinginanmu. Qi Xiaotian kok jadi hebat banget sih? Kukira kamu bakal sehebat apa, ternyata cuma segini. Qi Xiaotian kali ini, kamu pasti kalah. Sekarang bahas menang kalah masih terlalu dini. Masih ngotot aja. Kartu yang aku dapat adalah triplet as terbesar. Gimana caranya kamu mau menangin aku? 3 kartu as. Kartu terbesar loh. Kartu itu sengaja aku kasih ke kamu. 3 kartu as. Itu mustahil. Di permainan ceki, ada satu kombinasi kartu terkecil yang bisa mengalahkan semua triple. Selama proses rebutan kartu, aku akan membuatmu dapat kartu triple, sementara aku hanya akan rebut yang terkecil itu. Di ronde ini, aku sudah pasti menang. Apa? Sungguh disayangkan. Dan kartu yang aku dapat tepatnya adalah 2,3,5. Jadi, ronde ini, aku yang menang. Ini tidak mungkin. Aku ternyata dari tadi kau jadi mainan tangannya. Bodoh, kau dikibulin dia. Kau tahu tidak? Kau Lan, ya, kau juga sampah. Kau tahu tidak? Kau sampah. Mau menang 1 ronde lagi? Sudah, jangan banyak cakap. Selanjutnya, main apa? Bisa menang terus melawan 2 saudariku, harus diakui, teknik judimu sangat hebat. Kalau terus main biasa-biasa saja seperti ini, kami pasti kalah. Kamu mau main yang bagaimana? Tentu main yang lebih seru. Hanya 1 ronde ini. Tentukan siapa pemenang, dan juga hidup mati. Roulette Rusia. Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan ini. Kami berempat bersaudara. Ditambah kamu. 5 orang akan memainkan permainan ini. Bagaimana? Memang cara main yang cukup baru. Cara main tradisional. Peluang 1 dari 6. Masih terlalu aman. Kalau mau main yang seru saja. Nah, sekarang peluangnya 1 dari 5. Seru banget. Bagaimana, Qi Xiaotian? Berani coba? Main? Tentu saja main. Kalian mulai dulu. Xiaotian, jangan, terlalu berbahaya. Yiyi.
Tenang saja, lagi pula ada mereka, yang jadi tameng, siapa tahu aku beruntung. Langsung menang tanpa usaha. Kakak, aku duluan. Adik ketiga, beri padaku. Giliranku. Kakak, ini. Sekarang, peluangnya 50%. Kamu harus pertimbangkan baik-baik, kalau tidak hati-hati. Kamu ini, bisa-bisa kamu langsung tamat. Garing, aku ini apa sih? Yang belum pernah kualami. Kenapa? Takut? Diam kau. Kenapa jadi marah? Begini, aku hitung mundur dari 3. Kalau kau masih tidak berani menarik pelatuknya, anggap saja kau menyerah. Sepertinya, Tuhan ada di pihakku. Sangat seru. Qi Xiaotian. Terjebak oleh ulahmu sendiri, kan? Bocah, mau lanjut atau tidak? Kalau mau lanjut, sekarang giliranmu. Dan tembakan terakhir ini, pasti peluru. Tentu saja lanjut. Ini kan cuma permainan. Masa harus berhenti di tengah jalan? Benar kan, Qi Xiaotian? Xiaotian, cepat menyerahlah. Jangan termakan tipu daya mereka. Mengaku kalah. Mau main ya main, mau berhenti ya berhenti. Mudah sekali. Li Tianxing, apa sebenarnya yang kau mau? Agar kau melepaskan Xiaotian? Yang ku mau sederhana. Sama seperti kemarin, kau, buat aku puas dulu. Lalu aku akan melepaskan kekasih kecilmu itu. Bagaimana? Ayo. Tidak. Li Tianxing, lepaskan tangan anjingmu. Siapa bilang aku tidak berani lanjut? Tak kusangka kau, cukup berani juga. Baik, karena kau bersikeras mencari mati, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Xiaotian, jangan. Jangan, Xiaotian. Wah. Apa yang terjadi? Kok pelurunya nggak keluar? Kau, jelaskan, apa yang terjadi? Tidak mungkin. Aku yang memasang pelurunya sendiri. Memasangnya sendiri. Tidak mungkin hilang begitu saja. Bagaimana caramu melakukannya? Li Tianxing, sekarang, Apa aku menang? Diam. Cepat katakan padaku, kenapa di dalam pistol nggak ada peluru yang keluar? Kenapa? karena di dalam pistol ini, memang nggak ada peluru. Pelurunya di sini. Bisa mengambil pelurunya di depan mata kami. Mengambil pelurunya, harus diakui, kau memang lebih hebat. Ron ini, kami kalah. Yang Master Li, maaf, kami mengecewakan kepercayaanmu. Bodoh, bodoh, kalian semua bodoh. Sombongnya bilang diri kalian hebat-hebat. Bahkan Qi Xiaotian yang bodoh aja nggak bisa kalian hadapi. Keluarga Li butuh kalian buat apa? Yung Master Li, tenang. Nanti kami akan meminta hukuman dari Master Hu. Sudah, Li Tianxing. Menurut perjanjian, lepaskan Yi Yi. Lepaskan? 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 Tidak mungkin. Aduh, dasar. Bocah nakal. Kau tetap brengsek seperti biasa. Mei, Lan, Zhu, Ju,
Kuberi kalian berempat kesempatan menebus kesalahan, serang bersama dan habisi dia. Siap. Sekarang pelindung terakhir pun sudah hilang. Jangan macam-macam, ayahku adalah Li Laohu. Li Tianxing, kau sudah terlalu banyak berbuat jahat. Dewa sekalipun datang, takkan bisa menyelamatkanmu. Lepaskan aku. Dan juga, dulu kau sudah janji padaku, jangan ganggu Yi lagi, kemarilah. Xiao Tian, Kaki, kau orang yang berhati besar, beri aku kesempatan lagi, aku ajak kau ke rumahku minum teh. Enak? Aku. Enak. Da Hong Pao. Apa pao? Da Hong Pao. Apa pao merah? Da Hong Pao. Dahong apa? Da Hong Pao. Dahong apa? Da Hong Pao. Ah, berhenti. Jangan menabrak lagi. Aku tidak tahan. Dasar nakal. Apa aku mudah ditipu? Ya, betul, ya. Bukan. Tidak mudah ditipu. Lalu kenapa kau menipuku? Aku, mohon, jangan pukuli lagi, mari kita bicarakan dengan baik. Jangan menabrak lagi. Xiao Tian, bagaimanapun, dia adalah tuan muda keluarga Li. Bagaimana kalau kau? Orang ini, Sudah banyak berbuat jahat. kalau tidak dihukum berat, niscaya dia akan mengulanginya lagi nanti. Tidak akan, tidak akan. Aku bersumpah. Bersumpah. Barusan kau menggunakan tangan ini, mengikat Yi. Tangan ini, dia. Tangan, dia. Yi, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih banyak. Kau jangan pernah lakukan lagi nanti, hal berbahaya seperti ini. Baik? Baik. Aku janji padamu. Xiao Tian, kamu tadi keren banget. Urusan berkelahi kayak gitu, paling nggak seru? Paman Qi, Bu Kiao. Xiao Tian, ada apa? Malam-malam begini nggak pulang. Ngapain di luar? Ayo, cepat ikut ayah pulang. Xiao Tian, ayahmu dan aku di rumah nungguin kamu semalaman. Kamu tadi kemana? Iya, bener. Kemana? Lupakan dulu itu. Kalian berdua, kok bisa bareng lagi? Aku. Enggak. Dasar anak bandel. Udah berapa kali ayah bilang? Jangan dekat-dekat Bu Kiao, nggak dengerin omongan ayah lagi, ya? Aduh, sakit. Bukan, Nak, kamu ini, di sekolah baik-baik, kok berani mukul ayahmu? Bu Kiao. Kenapa kamu mukul pacar aku? Dia nggak nurut, ya wajar aku ngurusin dia. Sudah, berisik. Ayah, Bu Kiao bilang mau kunjungan ke rumah. aku nggak bisa nolak dia. Jadi ya kami. Ayah, Kamu tanya aku juga mau tanya kamu. Kamu malam-malam jalan sama Yiyi buat apa? Aku tahu, jangan-jangan kalian berdua. Apa-apaan sih? Dasar anak bandel. Kamu tahu nggak malam ini? Aku bantu kamu selesaiin berapa banyak masalah? Anak bandel. bukan. Kalian berdua, ayah dan anak, ngomongin apa sih? Kalian berdua, ayah dan anak, sedang ngomongin apa sih? Guru Kiao Yi. Kalian pulang dulu, aku dan dia. Masih ada urusan yang harus diselesaikan. Ya. Itu, antara kita masih ada rahasia kecil pria perlu dibicarakan. Kalian pulang dan duduk dulu, kami akan segera. Ayo, cepat. Kalian pulang dulu. Bukan. Kedua orang ini hari ini kenapa aneh-aneh? Aku juga merasa sangat tidak beres. Apa yang terjadi? Bukannya sudah disepakati kamu dan Yiyi pergi nonton film? Kenapa sampai larut begini? Kamu masih berani tanya? Li Tianxing menculik Yi, aku menyelamatkannya. Apa? Anak orang kaya yang manja ini bahkan tidak takut hukum. Aku akan bunuh dia. Kalau terus begini juga bukan solusi. Harus cari cara untuk segera tukar kembali. Ayah, ada cara apa? Hari ini siangnya, aku terus berpikir,
Kita adalah sejak ditembak panah itu bersama menembus tubuh kita. Pagi hari berikutnya bangun, bingung-bingung jiwa kita bertukar. Tapi jika kita ditembak panah, lalu kenapa tidak ada luka? Tapi kalau kita ini kena panah, lalu kenapa tidak ada luka? Pasti sudah sembuh. Menurutku, pasti karena Darah bercampur yang menyebabkan. hal aneh ini. Kalau mau kembali seperti semula, Harus mulai dari hal ini. iya. Bapak memang pintar. Kalau gitu, kita coba saja. Coba. Pelankan. Sudah siap, Bapak? Ayo. Bapak, sudah kembali ayo. Sudah besar, jangan sering dipeluk. Bagaimana? Apa baik-baik saja? Tidak ada yang tidak nyaman, hanya saja, kepala agak pusing, lalu, sepertinya tenaga sangat terkuras. Syukurlah baik-baik saja. Pusing ya, tenaga habis pasti karena kamu terlalu sering pacaran, nak. Ayo pulang makan sesuatu. Ayo, Ayo, coba masakanku. Yiyi, kamu juga coba. Enak. Bu Kiao. Masakan Bu Kiao enak banget. Pengen banget tiap habis sekolah, langsung bawa mangkuk buat numpang makan. Gak masalah. Ayah, cepetan coba masakan Bu Kiao, enak banget, jangan lama-lama. Cepat. Coba. Cepetan coba masakan Bu Kiao, enak banget. Kalian makan dulu, aku udah makan, gak lapar. Lihat tuh, sayang banget, masakan Bu Kiao enak banget, beneran? Aku tadinya kira masakannya bakal aneh-aneh. Oh ya, Xiao Tian. Besok kan hari Sabtu, sekaligus ulang tahun ke-80 kakekku, mau ikut aku nggak? Boleh dong. Boleh aku ajak ayahku juga? Tentu aja boleh. Sama Bu Kiao juga, kalau besok nggak ada acara, kita pergi bareng aja. Oke. Kalau gitu, aku nemanin mereka berdua saja. Yi. Hal sebesar ini kok nggak bilang dari dulu? Kita nggak sempat siapin hadiah. Paman Ki nggak usah siapin hadiah. Kakekku udah punya segalanya. Kalian datang aja udah cukup. Oke. Kalau gitu kita bertiga pergi bareng. Udah deal ya? Menurut kalian, Li Tianxing bakal cari masalah lagi nggak ya? Seharusnya sih nggak. Kakekku, Lin Qingshan, punya pengaruh juga di kota Yun. Besok di pesta, tamunya banyak banget, yang datang semuanya orang penting di kota Yun. Keluarga Li pasti nggak berani macam-macam. Lin Qingshan. Kenapa, Paman Ki? Oh, nggak apa-apa. Xiao Tian. Memang keluarga kaya raya. Rasanya enak. Coba cicip. Ayah, kamu nggak lihat-lihat, ini acara apa? Sangat memalukan. Terus kenapa Yi yang mengundang kita datang? Jangan kaku-kaku. Aku ambilkan yang baru buat kamu. Gimana? Enak? Enak kan? Ayah bilang kan, nggak bohong sama kamu. Aku coba cicip yang ini lagi. Maaf sial mau mati ya. Kok kamu lagi? Kenapa takut banget luka kamu ini gimana? Kamu masih tanya. Kamu ini orangnya gimana sih nanya dikit kenapa? Qi Xiaotian, kamu tunggu aja. Lambat laun suatu hari, aku buat kamu balik modal plus bunga. Semua dikembalikan. Bukan aku ngapain sama kamu ayah. Kamu bilang orang ini aneh nggak? Cuma ngomong yang nggak jelas. Ini. Qi Xiaotian, aku ngerti, kamu jebak aku ya. Mau buat aku sendiri, buka aib di depan umum, nggak semudah itu. Aku nggak mau terjebak. Bukan, ini semua. Mana ada hubungannya kamu? Kalau otakmu bermasalah, cepat pergi ke dokter. Xiao Tian, kamu lihat Li Tianxing. Sekarang sudah jadi begini. Cukup menyedihkan. Kita mengalah aja sama dia.
kamu. Dilihat begitu juga. Tunggu aja. Halo, Pak. Ayo cepat ke sini. Mereka sudah menyiksaku habis-habisan. Baik, aku segera ke sana. Xiao Tian, Lao Qi, Pak, Bu Kiao, jelas-jelas dia suka sama kamu. Terima saja deh. Jangan ikut campur. Bu Guru, Bu Guru, baju ibu hari ini benar-benar cantik. Kamu setuju kan? oh, cantik. Bu Guru, kue di sini enak banget. Coba deh. gak usah, Xiao Tian. Lagi diet nih. Bu Guru, jangan-jangan sengaja diet buat papaku? Lihat, rumah keluarga Lin ini. Sungguh megah ya, Xiao Tian. Kamu benar-benar beruntung, bisa menggoda anak orang kaya jadi pacar. Ayahmu ini ikut kebagian untung juga nih. Pak, dengar omonganmu, kayaknya kamu yang hidup numpang. Hidup numpang kenapa nggak boleh? Numpang tapi tetap tegas itu juga kemampuan. Pak, keluarga Yiyi kayak gini, apa orang tuanya? Nggak bakal meremehkanku? Masa sih? Ingat, kamu anak Qi Tian. Xiao Tian. Paman Qi, Guru Kiao. Kalian datang sejak kapan? Kami juga baru tiba sebentar yang lalu. Para hadirin, kerabat dan sahabat saya di kota Yun, selamat siang. Saya, Lin Qingshan, sudah lama tidak terlibat dalam urusan duniawi. Saya sangat berterima kasih karena kalian masih mau datang ke pesta ulang tahun orang tua seperti saya ini. Di dalam hati, saya merasa sangat terharu. Kata-kata terima kasih tidak akan saya ucapkan panjang lebar. Semoga kalian semua menikmati hidangan dan minumannya. Mari kita bersulang dengan riang. Baik, Xiao Tian, temani aku ke sana untuk menemui kakek. Ini, bocah, nakal. Cepat pergi. Jangan pedulikan kami. Xiao Tian, nanti tunjukkan yang terbaik, ya? Semangat. Ayo. Kakek, di hari bahagia kakek ini, aku ingin memperkenalkan seseorang pada kakek. Namanya Qi Xiao Tian. Dia adalah teman sekelasku. Dan juga pacarku. halo, kakek Lin. Semoga kakek diberikan umur yang panjang dan kebahagiaan yang melimpah. Bagus, bagus, bagus. Anak yang baik. Aku sudah tua. Penglihatanku juga sudah tidak tajam lagi. Keluarga-keluarga terkemuka di kota Yun, generasi mudanya, aku sudah tidak bisa membedakan siapa yang mana. Bolehkah aku bertanya, kamu berasal dari keluarga terpandang yang mana? Kakek Lin, kakek salah sangka. Aku bukan dari keluarga bangsawan atau terpandang. Hanya keluarga biasa saja. Ayahmu kerja apa? Ayahku, Ini aku tahu. Ayahnya adalah satpam di sekolah kami. Seorang satpam. Satpam? Apa? Satpam, kok mau sama anak satpam? Yiyi, ku bilang, cari pacar itu kan urusan besar. Kamu nggak kasih tahu kami, orang tua di rumah? Yiyi. Sekarang kamu kok jadi tidak tahu diri begini? Kakak dan kakak iparmu sudah lama meninggal. Selama ini, kakek terlalu longgar sama kamu. Aku rasa ke depannya kamu harus benar-benar diawasi. Paman, cari pacar itu urusanku sendiri. Nggak perlu kalian berdua ikut campur. Lin Yiyi, ku bilang, gimana sih caramu bicara sama orang tua? Pamanmu ini kan hanya ingin yang terbaik untukmu. Lagi pula, kamu kan putri keluarga Lin. Kok mau sama anak dari keluarga biasa seperti ini? Yang penting, dia anak satpam. Kalau ini tersebar, mana nggak jadi bahan tertawaan. Betul, keluarga Lin nggak mau malu. Kamu ini, pilih siapapun nggak masalah, di Yuncheng banyak pemuda berbakat, bisa kamu pilih. Tapi nyatanya, kamu malah suka sama si miskin ini. Iya, oh iya, aku dengar, si Li Tianxing ini agak tertarik sama kamu. Gimana kalau begini, hari ini, di depan Li Tianxing, putuskan hubunganmu sama si miskin itu. Kami semua jadi saksinya. Mulai hari ini, kamu resmi pacaran sama Li Tianxing. Dengar nggak? Orang tua ingin yang terbaik untukmu. Li Tianxing, jangan sok suci di sini. Ku beritahu kamu, aku lebih suka anjing daripada suka sama kamu. Kamu. Ayah, cepat nasihati Yiyi, nggak pilih Li Tianxing, malah suka sama si miskin, anak satpam. Mana mungkin pantas untuk keluarga kami? Pantas?
Menurutku belum tentu. Sok tinggi. Aku rasa belum tentu. Yang Mulia Junlong, hamba tidak mengecewakan tugas. Misi berhasil. Pak Lin, kau bertarung habis-habisan kali ini. Membantuku mengusir musuh yang menyerang. Jasamu sangat besar. Tapi kondisimu saat ini tidak begitu baik. Meridian di tubuhmu kacau balau. Energi dalammu berbalik arah. Kalau tidak segera menenangkan diri, nyawamu bisa melayang. Yang Mulia, musuh besar ada di depan mata. Bagaimana mungkin bawahanmu ini mundur dari medan perang? Tidak boleh. Aku sebagai ketua Istana Naga memerintahkanmu. Kembalilah ke kampung halamanmu, Kota Yun. Beristirahat dan memulihkan diri. Jadilah orang kaya seperti dulu lagi. Baik, Yang Mulia. Di kemudian hari, jika Yang Mulia membutuhkan bantuan hamba, hamba pasti siap melayani kapan saja. Tidak akan menolak meski mati. Mengapa Junlong tidak mau mengakuiku? Sok gede banget sih. Kupikir siapa? Ternyata cuma penjaga pintu, Qi Xiaotian. Nggak malu? Kakekmu ngadain pesta ulang tahun, kamu malah nyuruh bapakmu datang makan prasmanan? Li Tianxing, kamu ngomong apa sih? Sili, bisa nggak kamu lebih hormat? Ternyata Qi Xiaotian adalah putra Junlong. Apa maksudku tidak menghormati? Dia cuma satpam kampungan. Aku panggil dia penjaga pintu, apa salahnya? Lagi pula, gajinya dibayar oleh keluargaku, keluarga Li. Kalau aku tidak senang, aku bisa bikin dia dipecat dan pergi kapan saja. Bapak tua, kamu bilang ini. Benar atau salah, kamu? Sudah. Kayaknya kamu ini pengen dihajar ya. Sepertinya pelajaran yang kuberi kemarin belum cukup ya. Kamu cerita soal ini sama ayahmu? Kalian berdua, ayah dan anak, tunggu saja. Aku pasti akan membuat kalian membayar 2 kali lipat. Satpam ini, barusan kamu bilang apa? Coba ulangi lagi. Aku mau dengar. Dasi? Aku bilang, anakku, Qi Tian, jika berpasangan dengan gadis keluarga Lin, belum tentu dia yang mengungguli. Apa aku tidak salah dengar? Dari mana kepercayaan dirimu itu? Berani sekali kamu ngomong begitu. Kamu tidak salah dengar. Menurutku, Yi dan Xiao Tian sangat cocok. Ci, anak dari satpam kampungan sepertimu cocok apanya? Si miskin sepertimu untuk mengangkat sepatu Yi saja tidak pantas. Para sesepuh keluarga Lin, menurutku bapak tua ini jelas-jelas datang untuk mengacau. Aku punya usul. Usir saja ayah dan anak ini, supaya tidak mengganggu keceriaan Anda. Benar kata Tuan Li. Hei, orang. Tunggu. Semua tamu harus disambut baik-baik. Keluarga Lin mana bisa mengusir tamu? Ayah, yang seperti ini mana bisa disebut tamu? Cuma mau numpang makan minum doang? Adik kedua, kok bisa bicara seperti itu? Pak Tua, meskipun kita tidak mengusir mereka keluar, masalah Yi harus diselesaikan juga, kan? Kalau tidak, muka keluarga Lin kita bakal habis terbuang. Bibi, kok kamu bicara seperti itu? Aku cari Xiao Tian jadi pacar, kok bisa bikin malu keluarga kamu? Kamu ini anak, nggak tahu terima kasih ya. Pak Tua itu, setidaknya kamu bicara dong. Baik-baik. Aku malah merasa Tuan Qi ini bicaranya ada benarnya. Xiao Tian dengan cucuku Yi memang sangat cocok. Apa? Oh ya, kakek Lin memang seorang pahlawan. Pendapat kita sama. Kakek, Iya, kakek, kamu begitu mendukungku, aku benar-benar sangat senang. Xiao Tian. Ini anak yang baik. Selera Yi nggak buruk juga ya. Kalian berdua berencana kapan menikah? Kakek, ngomong apa sih? Kok langsung mau menikah? Kami berdua sekarang ini lagi masa pacaran, membicarakan pernikahan masih terlalu dini. Tapi, kalau benar-benar mau aku menikah dengannya, lihat saja bagaimana penampilannya. Kakek, Anda tenang saja. Aku pasti akan memperlakukan Yi dengan baik. Bagus. Kalau begitu kita sepakat. Kamu adalah calon menantu laki-laki yang aku, Lin Qingshan, akui. Apa maksudnya sudah sepakat? Pak Tua, apa kamu salah paham? Qi Xiaotian bukan siapa-siapa. Mana mungkin bisa mendapatkan Yi? Pasti cuma aku seorang. Li Xiao,
Perasaan itu tidak bisa dipaksakan. Kakek benar. Li Tianxing, lupakan saja niatmu itu. Ayah, kau tidak boleh membiarkan Yi bertindak semaunya. Saat ini keluarga Li sedang dalam masa kejayaan. Li Xiao adalah satu-satunya penerus. Ini bisa disebut gabungan yang kuat. Pertimbangkan lagi. Bapak tua, sebaiknya kau pertimbangkan lagi sebelum mengambil keputusan, agar tidak menimbulkan malapetaka. Li Tianxing, ku dengar, apa kau masih belum sadar? Yi sama sekali tidak menyukaimu, jangan terus-terusan mengganggunya. Mengerti? Diam, kau tidak berhak bicara di sini. Sudahlah, Li Xiao. Keputusanku sudah bulat. Kumohon, Li Xiao, jangan ganggu Yi lagi. Apa maksudmu keputusan sudah bulat? Kakek tua, ku kasih tahu, kalau aku beri kau muka, aku panggil kau bapak tua. Kalau aku tidak memberimu muka, kau cuma orang tua setengah kaki masuk liang kubur, tua bangka. Li Tianxing, bagaimana caramu bicara dengan kakekku? Aku mau bicara bagaimana ya bagaimana. Barang yang diinginkan sendiri tidak bisa didapat. Li Xiao, kok jadi seperti anjing terpojok? Sepertinya aturan keluarga Li lebih buruk dari yang kubayangkan. Kapan bicaraku boleh disela oleh satpam busuk sepertimu? Jangan lupa, makan dari keluarga siapa. Cukup, Li Tianxing. Pesta ulang tahunku ini tidak menyambutmu. Apa maksudmu? Mengusirku? Baik, hari ini aku tidak akan pergi. Aku lihat apa yang bisa dilakukan keluargamu, Lin. Siapa di sana? Tuan rumah. Ayah, jangan bertindak terlalu jauh. Li Laohu bukan orang yang bisa diremehkan. Bangsat, kau pikir aku takut? Coba sentuh aku. Baik, aku akan kabulkan permintaanmu. Orang ini mengacau di pesta ulang tahunku. Segera usir dia keluar. Baik. Hentikan, ayah. Pikirkan sekali lagi. Benar. Kalau berani bicara satu kata lagi, hukum keluarga menantimu. Apa maksudmu? Bocah, berani kau menghina aku. Sepertinya aku harus mengajarimu dengan baik cara menjadi manusia. Tampung mulutnya. Cukup. Bawa dia keluar. Orang ini tinggal 1 detik lagi. Sudah mengganggu mataku. Kalian semua, keluarga Li dan kalian tidak akan berdamai sampai mati. Siapa yang berani menyentuh anakku? Ayah, akhirnya kau datang. Dia, dan si tua bangka ini, mereka semua mengganggu aku. Aku tidak buta, semuanya kulihat. Oh, ternyata Tuan Li. Kehadiran Tuan maaf, kami tidak menyambut dari jauh. Pak Tua Lin, bukankah kau harus memberiku penjelasan? Tuan Li, kedatanganmu tepat sekali. Anakmu ini sangat nakal. Harus dididik dengan baik. Kau tua bangka. Karena kau sesepuh kota Yun, baru kupanggil kau Pak Tua Lin, tapi bukan berarti kau bisa seenaknya menghina anakku. Dia mengacau di pesta ulang tahunku. Aku hanya memberi hukuman ringan. Itu sudah sangat menghormatimu. Apa menghormati, ayah? Dia memukulku 12 kali, dia bukan memukulku, tapi menampar wajahmu. Aku ini anak keluarga Li. Pukulannya lumayan keras ya. Dipukul sampai begini. Kalau tidak memberi penjelasan, masalah ini tidak akan selesai. Lah. Tuan Li, tenanglah, Tuan. Di sini pasti ada kesalahpahaman. Benar. Kesalahpahaman. Kakek kami baru saja minum segelas, jadi mabuk. Kalau tidak, dia tidak akan berbuat hal yang keterlaluan seperti ini. Betul, kan? Anda begini, nanti setelah dia sadar, akan kami suruh minta maaf. Kalian berdua pengecut. Kamu mau bikin aku mati kesal. Ayah, apa yang kami lakukan ini, semua demi keluarga Lin. Kakek, kamu jangan bicara dulu. Kamu ini semakin tua, semakin tidak mengerti. Kalau tadi bukan karena kamu yang berbuat salah, kami berdua mana sampai harus di sini membereskan kekacauanmu. Kamu, Kakek, jangan marah dulu. Kakek, Kepala keluarga Li. Ayah saya kan sudah tua, menangani masalah tidak tahu aturan, ini hanya salah paham. Iya, pikun. Salah paham? Bodoh? Kamu pikir aku buta? Keluarga Lin sama sekali tidak menganggap Li Laohu ada?
Nak, lihat kan? Menghadapi orang jahat, hanya mengalah dan kompromi tidak akan dapatkan rasa hormat. Ayah, ini waktunya kapan? Masih ada pikiran ngomong ginian. Lilaohu, di pesta ulang tahunku ini tidak boleh kamu semena-mena. Dengar-dengar, kalian mau berkelahi denganku? Kalau begitu, aku kabulkan keinginanmu. Laifu, Canggui, tolong antarkan tamu. Sepertinya kota awan ini kelak akan jadi milik keluarga Lin. Keluarga Lin ini baik dari segi pengaruh maupun kekayaan tak ada apa-apanya dibanding keluarga Li, apalagi Kepala keluarga Li ini. juga jago bertarung. Ini. Cuma 2 orang ini berani-beraninya mau mengusirku? Tak kusangka kepala keluarga Li ternyata punya kemampuan seperti ini. Si tua bangka, sudah tahu kekuatanku, masih berani melawan ayahku, tapi sekarang menyesal pun sudah terlambat. Li Tianxing, keluarga Li kalian main kuasa saja. Akan berakhir buruk. Bagus. Tapi sebelum itu aku pasti akan menangkapmu dan membawamu ke ranjang untuk kuajari sopan santun. Kamu. Li Tianxing, jaga mulutmu. Dan kamu juga. Ku beritahu alasan keluarga Lin bisa berakhir seperti ini semua karena ulahmu sendiri. Masih berani bicara di sini. Li Tianxing, waktu itu aku lihat sendiri. Jelas-jelas kalian sekelompok orang yang mengganggu Xiao Tian. Xiao Tian hanya membela diri. Oh ya, coba tanya tamu terhormat yang hadir di sini. Siapa yang berani menjamin anak satpam brengsek ini? Siapa yang berani? Iya, nggak ada yang berani. Nggak bisa ngomong. Lihat, tak ada satupun. Keluargamu di kota awan sudah tak bisa bergerak lagi. Sudah puas main-main? Ku beritahu, aku, Lin Mouren ini, bertanggung jawab atas perbuatanku sendiri. Hari ini, karena aku yang menyinggung keluarga Li, maka biarlah urusan ini diselesaikan antara 2 keluarga kita. Sudahlah. Sudah tua-tua begini, orang bijak tahu kapan harus menyerah. Kalau mau mengalah, sekarang masih belum terlambat. Di kamusku, Lin Mouren ini, tak ada kata mengalah. Tidak mau mengalah? Kalau begitu, kau ingin melawanku? Baik, akan kutemani sampai akhir. Kakek, usia Anda sudah lanjut. Janganlah bertindak melawan mereka. Ye, hal yang paling membahagiakan dalam hidup kakek adalah memiliki seorang cucu perempuan yang baik dan penurut sepertimu. Bahkan jika hari ini kakek mengalami sesuatu, keluarga Lin di masa depan bisa kakek serahkan ke tanganmu. Kakek sudah lega. Sudah, jangan banyak bicara. Jangan bilang aku, Li, menindasmu. Sekarang, asal kau tunduk padaku di depan semua orang, membawa keluarga Lin menyerah padaku, aku akan mengampuni nyawa seluruh keluargamu. Dan juga, serahkan cucumu itu untuk dinikahi olehku. Nak, kau tidak waras. Setelah keluarga Lin tunduk padaku, gadis kecil itu akan jadi mainan di tanganmu. Oh iya ya. Kalian berdua, ayah dan anak, berhentilah berkhayal di sini. Ini ultimatum terakhir, tunduk atau mati. Berani-beraninya mengincar keluarga Lin kami. Hari ini, meski harus mempertaruhkan tulang tua ini, aku takkan membiarkan rencana busuk kalian berhasil. Kau orang tua yang keras kepala, melawan sampai akhir, hanya akan berujung kematian. Kamu siapa? Aku cuma seorang satpam biasa di kota Yun. Satpam? Bisa menangkis jurusku? Ayah, kemarin di kasino, anaknya ini yang memukulku sampai begini. Kebetulan, hari ini sekalian ku habisi. Mau habisi aku? Itu tergantung kamu punya kemampuan atau tidak. Aneh. Sungguh aneh. Seorang satpam berani melawan raja bawah tanah kota Yun. Dunia ini sudah tidak ku mengerti.
Sepertinya tidak akan berakhir kalau tidak ada yang mati. Tuan keluarga Lin, Anda baik-baik saja? Terima kasih, Long. Terima kasih, Tuan Qi. Kalau bukan karena bantuanmu, nyawaku mungkin sudah tidak tertolong. Kamu pergi ke samping dulu, atur napas. Sisanya serahkan padaku. Masa bisa begitu? Kalau masih banyak bicara, jadi lebay. Paman Qi, kamu membela kakekku, jangan-jangan nanti ada celaka? Bagaimana dengan Kak Tian? Ayah, barusan kamu terlalu nekat. Lagi pula, orang ini kelihatannya cukup hebat. Qi Tian, kamu yakin bisa? Tenang saja, kalian cukup di samping. Diam dan lihat saja. Diam dan lihat saja, bagus, sombong sekali. Ayah, cepat bunuh dia, dan anaknya juga. Kalian berdua, ayah dan anak, bisa menemani di jalan menuju alam baka. Tenang. Hari ini mereka tidak akan ada yang lolos. Tuan keluarga Li, bolehkah aku mengajukan usul? Hari ini, kan ini adalah pesta ulang tahun Tuan keluarga Lin. Berkelahi besar di sini rasanya kurang pantas. Bagaimana kalau begini? Aku akan berdiri di sini, tidak bergerak sama sekali, dan menahan 3 jurusmu. Setelah 3 jurus, apapun hasilnya, kamu bawa semua orangmu pergi dari sini. Menahan 3 jurus Li Laohu? Satpam ini tidak mau hidup lagi. Terima 3 jurus langsung. Satpam brengsek. Lu mau klaim asuransi palsu ya? Ini namanya cari mati sendiri. Usulmu bagus, aku terima tantanganmu, tapi sebentar lagi, kau akan menanggung akibat dari kesombonganmu, karena di dunia ini, tak ada yang bisa terima 3 jurusku. Qi Tian, apa kau gila? Tenang saja, aku kan terkenal tahan banting. Kakek, coba kakek nasihati Paman Qi. Kekuatan Li Laohu sudah kita lihat sendiri, bahkan kakek pun bukan lawannya. Kalau Paman Qi begini, bukannya cari mati? Yi, tenang dulu. Kita harus percaya pada Tuan Qi. Ini tidak mungkin. Di kota Yun ini ternyata ada orang hebat seperti ini. Satpam itu lulusan sekolah mana? Aku mau pindahin anakku ke sana. Bagus, Ayahku baik-baik saja. Pukulan Li Laohu ini sangat licik. Kelihatannya cuma tenaga kasar, tapi sebenarnya penuh variasi tersembunyi. Dia memasukkan tenaga gelap ke dalam tubuh lawan, mengacaukan organ dalam. Kalau terima pukulannya langsung, pasti organ dalamnya hancur. Menurutku, tidak ada efeknya juga. Itu karena ayahmu hebat. Kata gua, Tuan Li ini hari ini belum makan ya. Kok pukulannya lembek banget, nggak kerasa sakit sama sekali. Barusan aku cuma pakai 70% tenaga. Sekarang aku akan serius sepenuhnya, kamu nggak akan senyaman tadi lagi. Aku tunggu. Hei Satpam brengsek, jangan sok jago. Siapa di seluruh kota Yun yang nggak tahu kalau bokap gue tendangannya yang paling sakti? Nanti kalau bokap gue sudah menendang, pasti kamu mati atau cacat. Betul kata dia. Li Laohu, kamu curang. Ini sudah berapa jurus sih? Xiaotian, jangan gegabah. Sebelum dia mendarat, semua tendangan cambuknya hanya dihitung sebagai 1 jurus. Terus gimana dong? Apakah Qi Tian akan dalam bahaya? Jangan khawatir. Kemampuan Tuan Qi sangat tinggi. Dia menggunakan kelembutan untuk mengalahkan kekerasan. Kali ini dia tidak hanya tidak terluka, tapi malah membuat Li Laohu keteteran. Aku nggak percaya aku nggak bisa bunuh kamu. Sial! Semua tenaganya terkonsentrasi di jarinya, mau menusuk jantung Tuan Lin. 3 jurus sudah lewat. Saatnya tepati janji. Bawa orang-orangmu. Cepat pergi. Tidak mungkin. Karena kau sudah memalukan saya, bagaimana saya bisa bertahan di kota Yun nanti? Hari ini, saya pasti akan membunuhmu, untuk menghapus aib. Ayah, Li Laohu, aku ingin memberimu kesempatan, tapi kau malah nekat mati. Tunggu. Mengalahkanku dengan begitu mudah. Siapa sebenarnya dirimu? Yama yang akan memberitahumu jawabannya.
Terima kasih, Tuan, telah menyelamatkan nyawa hina hamba. Li Laohu, aku sudah melatihmu bertahun-tahun, ternyata kau sampah sekali. Kalau ada kesempatan lagi, kau sendiri bunuh diri saja untuk menebus kesalahan. Ya, sudah, minggir sana. Hanya aku yang bisa membunuhnya. Hati-hati. Panah semalam itu gagal membunuhmu. Sungguh disayangkan. Kau? Jianmo. Kau. Arrow Demon. Ingatanmu bagus sekali ya. Setelah 15 tahun, masih bisa langsung mengenali aku. Dendam pembunuhan istriku takkan pernah terampuni. Bagaimana mungkin aku lupa? Ayah, dia adalah orang yang membunuh ibuku. Benar, dulu ibumu, Li Qiushui, tewas di bawah panahku. Sedangkan ayahmu yang tak berguna ini, bahkan wanita yang paling dicintainya saja tak bisa dia lindungi. Xiao Tian, jangan gegabah. Arrow Demon, jangan harap bisa memancing amarahku hanya dengan kata-kata. Kau pikir aku cuma omong doang? 15 tahun lalu, aku membunuh istrimu, dan hari ini, aku akan membuatmu merasakan lagi rasa kehilangan orang yang paling berharga. Xiao Tian. Lao Qi, Ayah, hati-hati. Guru Kiao. Yutong, kenapa kamu begitu bodoh? Mau menahan panah untukku? Lao Qi. Sekarang kamu mengerti perasaanku? Mengerti. Aku mengerti. Wanita yang paling kucintai juga dengan cara yang sama menahan panah untukku. Mantan istrimu. Dia pasti sangat mencintaimu. Tunggu dulu. Sepertinya aku tidak kena panah. Hal yang sama mana mungkin aku mengulangi kesalahan yang sama. Kalau begitu, Lao Qi, sekarang kamu bisa menerimaku? Saat kamu tanpa ragu menahan panah untukku pada saat itu aku seakan melihat dalam dirimu mendiang istriku, Qiushui. Tapi aku tidak ingin menjadi bayangan orang lain. Kamu salah paham. Kamu bukan pengganti siapa-siapa. Kamu itu unik. Guru Kiao, Apa? Dia terluka oleh aura panah. Tidak apa-apa, bawa dia pulang dulu untuk istirahat. Baik. Kami akan pulang sekarang Guru Kiao. Jianmo, masalah kita dulu hari ini harus diselesaikan. Kau bisa menangkap pedangku dengan tangan kosong. Kau kira selama 15 tahun ini aku hanya membuang-buang waktu? Setiap hari dan malam yang lalu aku terus memikirkan satu hal. Bagaimana caranya menghancurkan panahmu? Jika waktu bisa kembali ke sebelum Qiushui tertembak panah itu, bisakah aku mengubah takdirnya? Sekarang tampaknya, aku bisa melakukannya. Tidak mungkin. Kau tidak bisa kembali. Meski dulu aku tidak bisa, tapi setidaknya hari ini aku bisa membunuhmu untuk balas dendam. Itian, kau masih sama sombongnya. Dulu kau tidak bisa mengalahkanku. Sekarang pun kau sama saja. Ada satu jurus yang kusiapkan selama 15 tahun, khusus untuk hari ini. Kalau begitu, aku akan mencobanya. Apa? Qiushui, akhirnya, kubalaskan dendammu. Rohmu di sana seharusnya bisa tenang sekarang. Ayah, kita menang. Tuan pemanah iblis pun dibunuhnya. Ayah, sandaran terakhirmu sudah mati. Sekarang dia pasti tidak akan mengampuni kita. Aku hampir saja melupakan kalian berdua. Qi Tian Pak Qi, ampuni, nyawaku, yang hina ini kumohon. Li Laohu, sepengetahuanku, selama bertahun-tahun ini di kota Yun, kau sudah melakukan banyak kejahatan hari ini. Bagaimanapun juga, aku tidak bisa membiarkanmu hidup dan juga anakmu yang baik itu. Meski masih muda, Tapi isi kepalanya penuh akal busuk. Dia sudah tahu salahku, mohon, ampuni aku.
Sujud. Sujud. Keinginan kalian untuk bertahan hidup cukup kuat juga, ya, Xiaotian. Menurutmu, dua orang ini harus diapakan? Kak Xiao Tian. Aku tidak akan merebut Yi darimu lagi, kamu orang yang lapang dada. Anggap saja aku seperti kentut, lepaskan saja. Mereka memang dosa mereka belum sampai harus dihukum mati. Tapi hukuman mati bisa dihindari, tapi hukuman lain tidak bisa lolos, ayah. Ide bagus, Li Laohu. Mengandalkan kekuatanmu, menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang hari ini. Aku akan menghancurkan kekuatanmu. Ayah. Selain itu, selama di kota Yun, harta yang kau rampok dari rakyat, semua adalah kekayaan haram. Kau harus mengembalikannya kepada masyarakat. Begini saja, serahkan semua kekayaanmu untuk disumbangkan ke lembaga amal. Kalau berani menyembunyikan sedikit pun, maka bersiaplah untuk kudatangi langsung dan kuhadapi kau. Aku setuju. Ayah. Kita tidak punya apa-apa lagi, hanya bisa mengemis di jalanan sekarang. Inilah balasan yang pantas untuk kalian berdua, ayah dan anak. Tuan Qi, bisakah kita bicara sebentar? Aku dan kepala keluarga Lin masih ada urusan. Kalau tidak ada hal lain, pulanglah dulu. Bawahan Lin Qingshan memberi hormat kepada Tuan Naga. Lao Lin, bangun. Apa yang kau lakukan ini? Kenapa memberi hormat besar seperti ini? Tuan pertama bawahan tidak berani melanggar tata krama kedua untuk berterima kasih atas jasa penyelamatan Tuan. Ayo duduklah dulu. Kematian Qiu Shui dulu. Panah iblis selalu bersembunyi dalam bayang-bayang. Aku khawatir dia akan membahayakan Xiaotian. Jadi aku memilih hidup menyendiri. Tak disangka, selama bertahun-tahun ini Tuan Naga ternyata selalu berada di kota Yun, selalu ada di sekitar kami. Sekarang panah iblis sudah mati, dendam besar telah terbalas. Xiaotian juga sudah dewasa. Aku berencana untuk kembali secara resmi. Bapak benar-benar akan kembali. Sungguh kabar yang baik. Banyak saudara kita yang sudah lama menantikan hari ini. Urusan mengumpulkan pasukan lama, serahkan padaku, Lao Lin. Ini tanda naga. Hamba tidak akan menolak tugas ini. Paling lambat malam ini, semua saudara di Istana Naga akan berkumpul di sini. Oh ya, aku berencana agar Xiaotian secara bertahap mengambil alih urusan terkait Istana Naga. Aku juga berharap kamu bisa membantunya. Tenang saja, Bapak. Tulang tua ini masih bisa memberikan kontribusi. Lagi pula, sekarang Xiaotian, Tuan Muda Naga itu, adalah menantu cucuku. Baik secara perasaan maupun logika. Aku harus membantunya. Bukan begitu? Dengan kata-katamu itu, aku jadi tenang. Paman Qi, Guru Qiao tadi sudah sadar kembali. Sudah sadar? Kalau begitu, aku akan ke sana. Lao Qi, kamu datang. Jangan bangun. Istirahatlah yang baik. Lao Qi, aku sudah baik-baik saja. Benar. Tidak boleh. Kamu terluka oleh energi panah. Setidaknya butuh istirahat setengah bulan. Jangan-jangan nanti ada efek sampingnya. Itu tidak baik. Baiklah. Tak kusangka. Kamu begitu perhatian. Tak kira. Kau begitu perhatian. Bu Qiao, lain kali jangan terlalu gegabah. Kalau saat itu aku tidak menangkap panah ini, akibatnya bisa fatal. Kamu masih memanggilku Bu Qiao. Namaku Qiao Yutong. Kalau begitu, mulai sekarang aku panggil kamu Yutong. Lalu sekarang kita hubungan apa? Seharusnya. Teman, Wan, Apa, teman? sekarang kita teman ciuman. Dasar kamu, Lao Qi. Dapat untung malah pura-pura tidak tahu. Aku mau kamu mengakui dengan mulutmu sendiri, kalau aku adalah pacarmu. Tidak peduli aku akui atau tidak, kamu adalah pacarku, hal ini sudah fakta yang tak terbantahkan. Lao Qi.
Hormat Dragon Lord. Bangunlah semua. Dragon Lord, saudara-saudara sudah menunggu hari ini terlalu lama, akhirnya Anda bersedia kembali. Zidian, kamu masih belum berubah. Masih terburu-buru seperti dulu. Bagus sekali, Dragon Lord bersedia kembali. Aku jadi tidak perlu lagi jadi tukang bersih-bersih di sekolah. King Niao, kupikir kamu belum puas jadi tukang bersih-bersih. Kenapa cuma segini orangnya? Ceritanya panjang. Sejak Dragon Lord mundur, berbagai kekuatan di Dragon King Hall menjadi berantakan. Yang paling kuat adalah kekuatan Grand Elder penegak hukum Zhang Baisheng. Dia juga menarik banyak pejabat tinggi. Dilihat dari pengaruhnya, dia dengan aku dan King Yao seimbang. Zhang Baisheng? Namanya kok terdengar asing sekali. Orang ini baru bergabung ke Dragon King Hall setelah Anda mundur. Kemampuannya sangat luar biasa, tapi ambisinya besar. Hanya dalam belasan tahun, dia sudah menduduki posisi tinggi di Dragon King Hall. Lalu kenapa dia tidak datang menghadap? Ini, Aku mengerti. Sepertinya dia tidak menganggap aku penting. bawahan gagal menjaga Dragon King Hall. Mohon Dragon Lord memberikan hukuman. Ini bukan salahmu. Aku meninggalkan Dragon King Hall selama belasan tahun. Beberapa masalah pasti tidak terhindarkan. Tadi bawahan sudah memberitahu Zhang Baisheng, dia tampak setengah percaya dengan kemunculan Anda. Katanya 2 minggu lagi di Hotel Zuke, Yun Cheng, akan mengadakan pesta penyambutan untuk Anda. Menarik. Dia tidak datang sendiri, malah bertindak semaunya mau adakan pesta penyambutan. Kurasa dia jelas-jelas ingin menguji aku. Baiklah, aku akan temani dia bermain. Yu Tong, aku ada urusan nanti, jadi tidak bisa nemenin kamu. Mau kemana? Aku anterin sekalian. Alamat ini kayaknya namanya... Hotel Zuke. Wah, kebetulan banget. Reuni sekolahku hari ini juga diadakan di Hotel Zuke. Ayo kita pergi bareng. Ini beneran cuma kebetulan? Ayo dong, jalan-jalan. Bersulang untuk Tuan Zhang. Zhang Shao, kamu ngadain reuni kali ini, nggak cuma sekadar kumpul-kumpul sama kita aja, kan? Yun, kamu ini ada maksud tersirat ya? Zhang Shao, jangan pura-pura tidak tahu deh. Dulu di kelas, siapa yang nggak tahu kamu selalu ngejar-ngejar Kiao Yutong, si dewi kita, kali ini juga karena dia, kan? Dulu, aku cuma kuliah sampai semester 2, lalu ayahku bawa aku kuliah ke luar negeri. Kalau ngomongin hal ini, memang agak disayangkan. Yun, Yutong sekarang gimana kabarnya? Zhang Shao, kamu tanya ke orang yang tepat. Aku ini sahabat karib Yutong. Lagi pula kami masih bekerja di sekolah yang sama. Dari lulus sampai sekarang, dia belum punya pacar. Siapa tahu, dia nunggu Zhang Shao kamu pulang. Sekarang sudah beda jauh. Tuan Zhang itu muda dan berbakat. Dalam waktu singkat, studio yang dia dirikan sudah go public. Kekayaannya bernilai miliaran. Dia, Kiao Yutong, paling-paling cuma dosen kampus. Mana ada yang cocok? Xiao Yan, memang kata-katamu benar, tapi Yutong dia bagaimanapun adalah cinta pertamaku. Ini, ada lirik lagu yang nyanyinya gimana ya? Yang tak bisa didapat, selalu membuat gelisah. Yang dimanja, selalu merasa aman. Memang beruntung sekali si Dewi Kiao ini. Langka sekali Tuan Zhang setia padanya seperti ini. Ini disebut jodoh yang serasi, pasangan yang ditakdirkan. Nanti kalau Yutong sudah menikah dengan orang kaya, siapa tahu aku bisa ikut kebagian rezeki juga. Yun, Xiao Yan, Zhou Jian. Dewi Kiao datang. Zhang Qi. Wah, sudah 10 tahun tidak bertemu, kamu masih bisa langsung mengenali aku. Memang sudah lama tidak bertemu. Hei Yutong, Tuan Zhang sekarang luar biasa. Masih muda sudah memimpin sebuah perusahaan publik. Manfaatkan kesempatan ini. Yun, jangan asal bicara. Apa maksudmu manfaatkan kesempatan? Yutong, hari ini, Hotel Zuke ini sangat ramai. Ada seorang tokoh besar mengadakan pesta penyambutan di hotel ini, menyewa ruang VIP termewah. Jadi kamu harus rela di ruang yang sedikit lebih biasa ini. Minum anggur terbaik. Ah, Tuan Zhang jangan berkata begitu. Meskipun itu ruang yang sedikit lebih biasa, tetap sangat mewah. Pasti Tuan Zhang keluar banyak uang, ya? Ah, jangan begitu, uang bukan masalah. Yang penting teman-teman sekelas bisa bersenang-senang sepuasnya. Benar, kan? Tuan Zhang dermawan. Ayo, teman-teman. Mari kita bersama-sama bersulang untuk Tuan Zhang. Bersulang untuk Tuan Zhang. Aneh.
Kenapa Lauki belum datang? Lauki ini. Yutong, ini adalah... Sepertinya aku tidak mengundangnya, ya? Aku perkenalkan kepada kalian teman-teman sekelas. Perkenalkan, dia adalah pacarku Kitian. Apa? Halo semuanya. Yutong, kamu pasti bercanda mengolok-olok kami. Hanya dia pacar. Yutong, jangan bercanda. Hal ini kamu jelaskan dengan jelas padaku. Apa yang sebenarnya terjadi? Wang Yun, bukankah kamu bilang Yutong belum pernah pacaran, kan? Tuan Zhang, tenanglah, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Ya ampun, apa ini? Kapan kamu tiba-tiba punya pacar? Kenapa aku tidak tahu? Yun, aku dan Lauki juga baru saja memastikan hubungan. Makanya belum sempat memberitahumu. Lauki tunggu, bagaimana aku melihatnya sangat familiar. Ya, Aku ingat dia bukan dari kami sekolah itu satpam itu, dilihat, kan? dilihat. Satpam, Yutong, sayang, masa sih kamu, dulu putri kampus, kok malah milih orang kayak gini? Lebih tua juga nggak apa-apa, tapi yang penting, dia cuma satpam. Kamu ini cantik jelita, sangat mempesona. Kenapa kamu punya prasangka terhadap satpam? Apa salahnya jadi satpam? Aku nggak bermaksud kayak gitu, kok. Aku cuma kasihan sama Yutong. Yutong kita ini juga cantik jelita, dan sangat mempesona. Kalau sama satpam kayak kamu, itu sama aja kayak bunga indah ditanam di atas kotoran sapi. Xiaoyan, jangan asal bicara. Yutong, dia kasih kamu minuman ajaib apa sih? Dilihat dari status, dia cuma satpam, sampah masyarakat. Dilihat dari gaji, cuma beberapa ribu yuan. Masa dia pantas sama kamu? Kalian semua kok benci banget sama Lauki? Dewi Kiao, kamu malah anggap niat baik teman-teman sebagai niat jahat, bukannya kita semua ingin yang terbaik untukmu, ingin menasihatimu agar kembali ke jalan yang benar. Lagi pula, kalau kamu mau cari pacar, apa ada yang lebih cocok daripada Tuan Zhang kita? Iya, betul. Kalau kamu sama Tuan Zhang, kan kamu bisa masuk keluarga kaya. Yutong, aku tahu dulu aku pergi tanpa pamit, membuatmu kesal. Tapi kamu nggak perlu cari satpam brengsek buat jadi pacar, cuma buat bikin aku kesal. Kamu sedang merendahkan dirimu sendiri. Kamu tahu nggak? Aku barat. Tuan Zhang, tolong jangan berasumsi sendiri. Dan, tolong kamu hormati Lauki. Kamu minta aku menghormatinya? Kamu segitunya peduli sama dia, ya? Baik. Hari ini aku akan buat dia menghilang dari hadapanmu. Kitian, ya? Sebut saja harganya. Asal kamu putus dengan Yutong. Enggak, aku baik-baik saja. Ngapain harus putus dengan Yutong? Kamu ini kenapa sih? Aneh banget. Kamu ini mau manfaatkan kesempatan buat naikin harga, ya? Iya kan? Orang kayak kamu, orang rendahan, gue udah sering ketemu, tapi nggak apa-apa, gue punya duit, 5 juta. Cukup nggak? 5 juta, apa? 5 juta. Tuan Zhang langsung aja, langsung 5 juta. Satpam ini hebat juga ya, ini mungkin seumur hidupnya nggak bakal bisa dapetin. Angka yang fantastis, ya? Siki, kamu harusnya tahu diri. Cepat minggir dari Yutong kami. Jangan ganggu dia lagi. Jangan halangi kebahagiaannya. Tuan Zhang, ya? Tawaranmu ini memang cukup royal, tapi sayangnya, aku ini orangnya. Nggak tertarik sama uang. Aku nggak tertarik sama uang. 5 juta aja nggak bisa bikin kamu goyah. Lapar duit banget ya. 10 juta. Ambil uangnya, pergi dari hadapanku. 10 juta. Lauki. Yutong, lihat kan? Dia sama kamu nggak tulus. Cuma 10 juta, dia udah mau kompromi. Nggak kayak aku. Selama ini aku selalu menganggapmu sebagai cahaya bulan. Kekasih hatiku. Kamu mau sama aku, ya? Yutong, cepat terima Tuan Zhang. Kesempatan gak datang 2 kali. Tuan Zhang dan Dewi Kiao baru jodoh yang serasi. Nikah sama dia. Tunggu dulu. Kayaknya kalian terlalu cepat senangnya. Kelihatannya kalian terlalu bersenang-senang, terlalu dini. Apa? Ini kan uang 10 juta yang luar biasa besar. Bagaimana kamu bisa? 10 juta saja kamu tidak mau? Kamu gila ya? Lauki, aku sudah tahu kamu bukan orang seperti itu. Pertama-tama, soal 10 juta itu bisa atau tidaknya membuatku terkesan, Yutong. Kamu di hatiku adalah harta yang tak ternilai. Satpam brengsek,
Kamu berani main-main denganku. Aku main-main denganmu. Lalu kenapa? Kamu mengandalkan uang brengsekmu, lalu bertinyan semaumu, menindas orang dengan kekuasaanmu. Yang paling kubenci selama ini adalah orang seperti ini. Justru karena uang brengsekmu, kami tidak menginginkannya. Tidak mau dihormati, malah minta dihukum, ya? Kalau begitu, baiklah, aku buka kartu. Kiao Yutong, hari ini bagaimanapun juga kamu harus menjadi wanitaku, dan satpam brengsek ini, hari ini aku akan memberimu pelajaran yang tak terlupakan seumur hidup. Kenapa Tuan Zhang? Kamu mau putus asa dan nekat? Setelah kamu tahu kemampuanku, kamu tidak akan bisa tertawa lagi. Kemampuanmu sehebat apapun, bisakah lebih hebat dariku? Benar-benar tidak tahu maka tidak takut. Kamu tahu, kenapa hari ini aku mengadakan pesta reuni kelas di Hotel Zuke? Itu karena nanti aku akan pergi ke sebelah untuk menghadiri pesta penyambutan yang diadakan oleh Dragon King Palace. Dragon King Palace, kekuatan super besar yang legendaris itu? Apa? Tuan Zhang, Anda masih ada hubungan dengan Dragon King Palace? Sampai saat ini, aku tidak akan menyembunyikan lagi darimu. Aku adalah putra dari tetua Dragon King Palace. Aku adalah putra Elder Dragon King Temple. Tak kusangka Young Master Zhang ternyata punya latar belakang seperti ini yang begitu mengejutkan. Itu kan Dragon King Temple, organisasi yang bisa berbuat sekehendak hati di seluruh dunia. Ayah Young Master Zhang adalah seorang Elder Dragon King Temple, pasti dia termasuk jajaran inti. Nah, sepertinya ada yang bakal kena masalah. 1. Orang yang tak tahu diri, berkali-kali menantang Young Master Zhang. 1 lagi, orang yang berpandangan sempit, tak bisa mengenali naga sejati. Ini benar-benar menggelikan. Elder Dragon King Temple? Tapi aku tak tahu yang mana. Nama ayahku, kamu tidak pantas untuk mengetahuinya. Kalau begitu biar aku tebak. Di seluruh Dragon King Temple ada belasan Elder, tapi yang bermarga Zhang mungkin cuma satu, Zhang Baisheng, kan? Kamu tahu dari mana? Itu bukan urusanmu. Katakan saja, tebakanku benar atau tidak. Meskipun tebakanmu benar, terus kenapa? Maksudku adalah, bahkan jika ayahmu datang, belum tentu bisa menekanku. Omong kosong. Bercanda apa ini? Ayahku, dia adalah orang nomor 2 di Dragon King Temple, di atas ribuan orang. Apa kamu pikir dirimu sendiri adalah Dragon King? Bagaimana kalau kukatakan, akulah Dragon King itu? Kamu pikir kamu ini adalah Raja Naga? Bagaimana kalau kukatakan bahwa aku memang dia? Bocah ini berani-beraninya menyamar sebagai Dragon Lord, tapi tidak apa-apa. Bahkan jika kau adalah Dragon Lord, lalu apa masalahnya? Setelah pesta penyambutan hari ini, ayahku akan menguasai seluruh istana naga. Bahkan jika Dragon Lord datang sendiri, dia juga harus turun tahta. Memang tidak salah dugaanku. Zhang Baisheng memang berhati serigala. Dari awal sampai akhir, pesta penyambutan ini hanyalah jebakan pembunuhan yang dirancangnya dengan matang. Rencana yang begitu rahasia ini kau sudah mengetahuinya. Kalau begitu, orang sepertimu tidak bisa kubiarkan hidup. Ayo, tangkap dia. Siapa yang berani menyentuh ayahku? Tuan Zidian, Tuan King Miao, kenapa kalian datang? Jangki, apa kau tahu bahwa yang ini adalah Dragon Lord? Ini adalah Tuan Naga. Ini, dia itu naga? Kenapa? Terkejut? Sudah kubilang dari tadi. Tuan Naga, masalah di sisi lain sudah kami selesaikan. Kami sengaja datang untuk melapor kepada Anda. Bagaimana penyelesaiannya? Bawa orangnya ke sini. Tidak. Ayah, kenapa kau? Hamba bersalah. Tuan Naga, ampunilah nyawa hamba. Kalian berdua cukup lincah juga. Begitu cepat sudah menyelesaikan masalahnya. Ini semua adalah jasa muda-mudi. Setengah bulan lalu, muda-mudi sudah mulai merencanakan strategi, langkah demi langkah melumpuhkan kekuatan Zhang Baisheng, dan hari ini dibasmi sampai tuntas. Selesai? Dasar bocah nakal. Kerja bagus ya. Ayah, terlalu berlebihan. Kalau begitu, kau resmi menggantikan posisiku. Hari ini, di sini, saya umumkan secara resmi. Saya, Qi Tian, resmi mengundurkan diri dari jabatan Kepala Kuil Naga. Posisi ini akan diambil alih secara resmi oleh putra saya, Qi Xiaotian. Hormat kepada Tuan Naga. Ayah, kau cuma mau melepas tangan begitu saja? Aduh, bantulah ayah menanggung beban ini. Ayah dan bibi Kiaomu
akan menjalani masa pensiun yang bahagia. Yutong, ayo kita pergi.